Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi. Hati kita ini bisa berkarat seperti berkaratnya wasi. Makanya bila sudah keras hati, tahan patah, mengalah marah. Kalau Nabi lembut hatinya bagaikan emas. Kenapa hati yang dibersihkan? Karena hati adalah sopir kehidupan. Baik apa tidak perjalanan hidup kita tergantung hati. Ibarat mobil, baik apa tidak jalan mobil tergantung sopirnya. Kalau sopirnya pengalaman, lihai dan tenang, maka penumpang aman, bisa seguringan. Tapi kalau sopirnya kada lihai, orangnya kada tenang, membawa gelisah, maka penumpang maut. Dijajaknya gas pakajut, terjungkang ke belakang. Jajaknya rem pakajut, terjurang ke hadapan. Di tikungan tancapnya gas, awak sama awak bantal. Kenapa terkadang kita hidup kada akur, saling hantam menghantam dengan cakap? Jawabnya karena hati bermasalah. Maka itu bagus sudah ada nyanyian, jagalah hati, jangan kau nodai. Cuman ada yang nambahin, jagalah suami, jangan sampai tak kawin lagi. Nah itu siapa? Hati harus bersih. Nabi menghadap Allah, hati dibersihkan. Kalau kita ini hendak menuju jalan yang Allah ridai, hati dulu dijaga. Hati harus bersih dari berbagai macam penyakit hati. Ujar Nabi, penyakit hati yang berbahaya itu ada 3. Pertama, al-kibru, karena penyakit sombong. Orang sombong itu yang Nabi batarul haq wa ghamtun nas, menolak yang benar kalau itu datang dari orang yang ada meremehkan orang lain. Kalau bahasa kami ditungkal, suka mahahakak orang, suka mewadah orang, itu namanya kena penyakit dengki, apa penyakit sombong. Orang sombong itu kadang mau disalahkan, tapi suka menyalahkan. Kalau menyalahkan orang boleh tahan, tapi disalahkan kadang mau. Kalau inya salah, kadang kau mailak lagi, inya mesti mencari salah orang lain, biar berkawan salahnya. Orang melihat orang ini ada panau di pohon bulu, maka libar meninggal. Ada orang hilang lagi. Ada dulu orang melihat, anak minta maaf, ia panau di bulu, kada orang hilang. Makanya mencari salah orang. Lalu ia menjawab, ulun lumayan ya dia berpanau. Tetangga ulun berkurang 6 bulan, ada waga-wagas. Artinya apa? Jelek dia masih ada nang jelek daripada inya. Inya jelek tapi ada nang jelek lagi. Artinya orang sombong itu kadang di bawah, inya hendak di atas terus. Menasihati orang boleh tahan, tapi bila ia dinasihati sehari berarti menasihati ibadah. Jangan bakalahi nakai, bakalahi kada boleh. Ujian kakak asing dan salah,
Ujar mamanya, walaupun adikmu salah, ikam kada boleh bakalahi. Apalagi ikam nang salah, adik dekong ya. Jangan biasa wani awakan sana mahir. Kena sampai ke Tuhan ini diberi saling banget ya Allah. Menurut anda, ayo uji mamanya bermaafan kita. Bermaafan selesai. Minggu hadapan punya pengelola laki pula. Nah, nang laki amok, nang bini amok. Nang bini paham pas mangkok baca buat, yang laki paham pas piring baca selusin. Yang lakinya harga diri harga piring bisa dibeli, tapi harga diri suami kemana mencari bakal lahir. Anaknya menasihati, abah jangan bakal lahir baik. Jangan angka dihingkat rakai mama ini cerewet banget. Parah pada mak lampir lagi. Jangan anak walaupun mama salah baik kada boleh bakal lahir, apalagi abah nang salah. Mama si kongga, jangan dia kawan laki man. Ada baik kurang mandi orang laki. Luku kada mencium gosok ke menerima apa ada. Oh jangan mama, kan anak punya kau. Tahu apa kau tentang orang tua? Tarik hal tua. Menasihati orang boleh tahan. Tapi bila dinasihati tarik, mencari memandang orang itu dari segi buruknya, dari sisi buruknya. Kadang mau memandang dari sisi baiknya. Padahal setiap kita ini ada kelebihan, ada kekurangan. Maka jangan suka memandang dari sisi buruknya. Karena kalau memandang orang dari sisi buruknya, maka nak baik ini nalar. Tapi kalau memandang orang dari sisi, kau lagi ibunya kurang. Ibunya. Kalau memandang orang, kalau memandang orang dari sisi buruknya, maka yang baik kita aja. Tapi kalau memandang orang dari sisi baiknya, maka kita kada lebih baik daripadanya. Kalau orang hebat merasa hebat kepadanya dan sini dan di situ. Tahu empat aku di sini. Berjauh sini menghindar ada mau berparang awan kali tadi. Sekalinya mendung itu berbisir berpindah kepada kali tadi. Mendung menaungi kali tadi. Lalu diwahyukan Allah kepada nabinya Bani Israel, suruh hamba kutubah amal dari nol pulang. Ternyata sehebat apapun kita merasa hebat, bagus orang yang ada hebat, tapi jangan merasa hebat. Maka itu kata sahabat Ali, kun indallah khairan nas wa kun indan nafsi syarran nas. Jadilah kita di sisi Allah paling baik orang, tapi janganlah kita merasa sesama kita paling baik orang, jangan pernah. Saya mau ulang kisah. Di zaman dulu ada santri mondok di pondok pesantren lebih kurang 10 tahun sudah. Anak beraktif ngalih banget. Itulah resiko kalau mondok ada bakalasnya. Ulun kin mondok di Pekalongan kada bakalas, anak bulik ngalih banget. Yang ulun 2 tahun lagi, maka kami bertiga di mondok. Abah cakasugi susah. Ulun kiriman berlewasan 25.000 kalau sebulan, kawan ulun 50.000, ada nang 60.000 sebulan, ada nang 90 siko, ulun 25, sudah 25.000 sebulan. Lambat pulang datang kali buah bulannya, terpaksa puasa sahaja aku puasa besok hari karena kiriman belum datang. Lillahi ta'ala. Jadi ulun bawa niat bersurah awan abah ulun banjir ulun kawalah dinaikkan 5.000 lagi jadi 30.000 sebulan. Jadi abah ulun
Amun ikam kada sanggup lagi 25.000 sebulan kulit aja. Abah mondok ikam begawi. Nah, kalau berundi nan Tuhan. Jadi ulun anak bulik kali banget. Kada bulik duit kadanya. Anak bulik guru kada melihatkan. Jadi sama 10 tahun dah mondok anak bulik kada bulik. Oh my God, dia ulun lawas sudah memondok 10 tahun sudah. Amun kada lulus ke guru, bisa jepuk di pondok ulun hendak istirahat. Oh ya guru, boleh ikam lulus, tapi ada syarat. Ikam cariakan makhluk Allah yang paling jelek di antara kita, bawa ke sini, tapi waktunya kada lama, 3 hari aja. Ulangai santri tadi, berjalan, ketemu anjing. Bisa tali anjing, buka sitin 2 kali tajur lembar, putus tali capal. Mencari dunia ini kan tidak beribadah lagi. Jangankan beribadah, kesehatan aja terganggu. Kadang-kadang makan gak dijaga. Asik berjualan. Padahal seorang berjualan nasi pagi, nasi kuning dijual, nasi juga kelaparan. Kalau orang berjual wasi, wajarlah kelaparan. Ini berjual nasi kelaparan, juga umam banget. Kenapa kelaparan? Karena nasi belum masak, 6 antri jadi 2. Anak menukar nasi kuning, sibuk melayani orang, akhirnya makan kena sawah. Yang 11 hanya makan, saking larisnya berjualan. Orang kan sebelum menjual orang, awak makan dulu. Jangan dibuka lawang, marahnya mengatok, suruh anak belum masak dulu. Kita makan dulu, sudah makan ya berjualan. Cuman kadang ada rasa khawatir, amun kan dilayani bila yang lain. Akhirnya laris berjualan, banyak duit, awak bertukar emas, galang ganal, kalong ganal. Setengah umur datang penyakit, mah asam urat karena makan juga kambuh asam asam lambung kambuh, akhirnya berobat kemana-mana mencari sihat, kita jual galang-galang. Belum sihat lagi, kita jual kalung. Semalam mencari rezeki, ada memandang kesehatan. Wah ini mencari sihat, ada pandang rezeki. Emas itu kan rezeki. Ada pandang lagi jual, yang penting sehat. Tadi mencari duit, ada pandang kesehatan. Seperti antur, tertipu kita. Maka lagi muda jangan tertipu dengan dunia, Tuhan menyesal. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak adalah kesenangan dunia, kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu daya. Apa kata tertipu? Kebanyakan makan kerupuk kelinju nyaman Pak. Saking nyamannya banyak memakan kerupuk kelinju asam urat. Saking nyamannya banyak menghantam udang galak kolesterol. Saking nyamannya banyak menghirup kuah kambing insi. Saking nyamannya banyak memakan ikan laut berpanggang romantik. Saking nyamannya hari-hari makan di warung, duit habis. Saking nyamannya di rumah orang 2 kali bertambah makan, bininya tarik. Mana ada nyamannya? Tidak ada. Penipu. Kita lagi gagah dan Tuhan pada ulun melihat ada bayi sedang berayun dalam YouTube juga. Mbak Ayun anak tuh pertama soalnya berganal pasak ayunan, soalnya tajun berdiharap, soalnya merangkak, soalnya bersandar di dinding, soalnya menyandar sandi sebelah tingkal kok, soalnya bersifatu sebelah istri, soalnya bisa pindah tinjak SMP, soalnya pakai Honda kuliah, soalnya bisa singon mengikuti bunga kawin bersanding, pada lewas menunggu anak, ada lewas Tuhan duduk di kursi roda, ada lewas berimpos di rumah sakit, ada lewas mati. Tertipu kita. Kalau terabaikan ibadah, tertipu kita. Imbah kawin.
bahagianya minta ampun. Seakan-akan dunia milik dia berdua. Kemana nang laki ke situ nang bini, kemana nang bini ke situ nang laki. Ada perpisahan seperti Juli dan Julita. Terpelisit betis bini berjalanan lapas menjembat. Terputus-putus tali kapal, hati-hati sayang. Ada anak-anak ketiga tahan tak nang bini, hati-hati kemana mana kemarin sayang soalnya itu memai kan itu kalau amon ibak kawin kado pisahan tahan bak aja turingan sekali itu hak mulai bersinggulan kesana sedikit ya rumah kesana sedikit paknya udah di sana lagi ya pada semalam makan bakapit terus jangan sudah tuh hak bersinggulan wasiko amon kamar berbau parfum Casablanca semerbak harum dan nang bini bau sedap malam sekali Tuhan katanya nang bini bau minyak kapal nang laki bau epikston nang laki ini kepala nang bini sakit karot masih ada lagi rumahku bagaikan surgaku amun ibah kawin yang laki mengiau bini adik nang bini mengiau laki kakak ujungnya yayang mulai Tuhan mulai bergalaran kemana lagi kian tahu jenang Tuhan dari kemana tahu semalam ya yang mana Tuhan nang laki dia melihat bini bungkok kena kemana kok tuh dia untuk nang bini tahu nawai kemana kannya karena nang laki bukan nawai juga soalnya mana kebahagiaan ulun ini lagi sampul beheri sekali Tuhan jatuh parah pada itu hari ini ibu-ibu yang juga semalam banyak nambuas kayak ayu tintik dan sudah tua ada kayak lampir ya menipu kan maka jangan tertipu dengan dunia itu penyakit hati yang berbahaya. Ujar sahabat Abdullah Al-Intaqi rahimahullah obatnya supaya penyakit hati jangan bersarang obatnya ada malam ini mengambil duanya tapi itu pun ringkas saja. Yang pertama mujalasatus sholihin. Obat hati ini kita selalu berkumpul di majelis orang soleh. Majelis orang soleh itu dua aja. Satu majalisul ilmi wa dzikri, majelis ilmu dan zikir. Yang kedua wa akhbaris sholihin, pembacaan manaqibnya orang-orang soleh. Apalagi tentang Isra wal Mi'raj. Hadirnya kita malam ini termasuk obat hati. Yang kedua obat hati wa qiraatul Quran, senantiasa membaca Al-Quran. Makanya orang-orang hebat itu senantiasa baca Al-Quran. Kalau Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani selama 40 tahun setiap malam ada pernah pakai menghatamkan Al-Quran. Kalau Imam Malik belajar Al-Quran gurunya 700 orang. Kalau kita belajar Quran paling ada guru ketujuh, mungkin termasuk guru silat kedua, dan berlima juga lagi. Ada sama kita. Imam Malik, Imam Syafi'i kalau bulan Ramadan tuh 60 kali khatam Al-Quran. Abah guru sapukul ke dirinya. Bila Ramadan 60 kali khatam Al-Quran. Ternyata kalau hendak hidup barakah, rezeki barakah, amalkan Al-Quran. Kiai kami ngasih amalan membaca Al-Quran hingga sembiang subuh menjelang sarapan 40 menit. Jadi setiap santri dan hanyar kami di Al-Baqarah lihat ulun pak kepalanya sidat dan anak hanyar itu diwajibkan setiap habis salat subuh, habis baca wirdulatin wajib mengaji Al-Quran 40 menit penyerapihan. Akhirnya sarapan. Rupanya itu amalan hidup barakah dan murah rezeki. Jadi ulun kalau ditakoni orang apa buruknya amalan murah rezeki, yang ulun amalkan Al-Quran hingga subuh menjelang sarapan. Bila orang bertakun pulang apa amalan supaya laris berdagang, yang ulun jual yang murah daripada orang. Kalau orang menjual gula 15.000, jual 7.500. Lalu orang bertanya pulang apa buruknya amalan supaya panjang umur, yang ulun kata khawatir supaya umur panjang jangan pernah berhenti bernafas atau panjang dan berhenti bernafas mati.
mati kita. Jadi mudah mati jangan ambil bernafas gampang aja. Ternyata orang membaca Al-Quran itu adalah obat hati. Adapun obat hati yang ketiga dan yang keempat nanti akan urus sambung pada episode berikutnya.